Di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa, hiduplah seorang kiai bernama Kiai Saring. Ia bukanlah kiai yang dikenal karena pengaruh besar atau pondok pesantren megah, melainkan seorang kiai kampung yang hidup sederhana bersama keluarganya. Rumahnya kecil, berdinding bambu, dan beratap genteng yang sudah mulai berlumut. Namun, nama Kiai Saring harum di seluruh desa karena kebaikan hati dan keikhlasannya membantu sesama, meski ia sendiri hidup dalam serba kekurangan. Kiai Saring menjalani hari-harinya sebagai seorang tukang kayu. Ia mengandalkan penghasilan dari pesanan kayu yang datang dari tetangga atau warga desa. Terkadang ia membuat perabotan sederhana seperti meja, kursi, atau pintu. Pendapatannya jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun ia tidak pernah mengeluh. Baginya, bekerja adalah ibadah, dan berkah akan datang dengan sendirinya. Setiap pagi, Kiai Saring bangun sebelum subuh untuk melaksanakan salat tahajud. Setelah itu, ia akan pergi ke masjid untuk mengimami salat subuh. Meski sederhana, masjid kampung itu selalu ramai karena Kiai Saring dikenal memiliki suara yang merdu saat membaca ayat-ayat Al-Quran. Setelah salat subuh, ia sering memberikan ceramah singkat, mengingatkan jamaah untuk terus bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah. Kehidupan Kiai Saring penuh dengan keikhlasan. Jika ada warga desa yang membutuhkan bantuan, ia selalu siap menolong tanpa meminta imbalan. Suatu ketika, seorang tetangga datang ke rumahnya, meminta bantuan karena atap rumahnya bocor. Meski hari itu ia seharusnya menyelesaikan pesanan kayu, Kiai Saring langsung mengambil alat-alatnya dan membantu memperbaiki atap tetangganya hingga selesai. Kiai Saring juga dikenal sangat dermawan. Meski hidup dalam keterbatasan, ia sering menyisihkan sebagian kecil dari penghasilannya untuk membantu warga yang lebih membutuhkan. Jika ada tetangga yang sakit dan tidak mampu membeli obat, Kiai Saring akan datang membawa uang seadanya, meski itu berarti ia harus menunda membeli kebutuhan keluarganya sendiri. Sikap dermawan Kiai Saring tidak hanya terlihat dari materi, tetapi juga dari waktu dan tenaganya. Ia sering mengajarkan anak-anak desa membaca Al-Quran tanpa memungut biaya sepeser pun. Setiap sore, anak-anak kecil akan berkumpul di serambi rumahnya untuk mengaji. Dengan sabar, Kiai Saring membimbing mereka satu persatu, mengajarkan tajwid dan makna dari ayat-ayat suci. Dalam kehidupan sehari-hari, Kiai Saring selalu memberikan contoh kebaikan. Ia tidak pernah memandang rendah siapapun, bahkan kepada mereka yang sering meremehkannya karena pekerjaannya sebagai tukang kayu. Baginya, setiap manusia memiliki nilai yang sama di hadapan Allah. Sikap rendah hati inilah yang membuat Kiai Saring begitu dihormati oleh warga desa. Meski hidupnya sederhana, Kiai Saring selalu berusaha bersyukur. Ia percaya bahwa kekayaan bukanlah soal materi, melainkan sejauh mana seseorang bisa berbagi dengan orang lain. Ketika ditanya mengapa ia begitu dermawan, ia selalu menjawab, rezeki itu milik Allah,
tugas kita hanya menjadi perantara untuk membagikannya kepada yang membutuhkan. Namun, hidup Kiai Saring tidak selalu mudah. Ada kalanya pesanan kayu sepi, dan ia harus mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Meski begitu, ia tidak pernah menyerah. Ia percaya bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. Keyakinan inilah yang membuatnya selalu tegar menghadapi setiap cobaan. Di sisi lain, istrinya, Bu Nyai Saring, juga adalah sosok yang sabar dan mendukung perjuangan suaminya. Meski hidup dalam kekurangan, ia tidak pernah mengeluh. Ia selalu setia mendampingi Kiai Saring, mengurus rumah, dan membantu mengajari anak-anak desa yang datang mengaji. Kebersamaan mereka adalah bukti nyata bahwa cinta dan iman bisa mengalahkan segala kesulitan. Warga desa sering terharu melihat perjuangan Kiai Saring. Mereka merasa bahwa kehadirannya adalah berkah bagi desa mereka. Tidak sedikit yang kemudian mengikuti jejak kebaikannya, berbagi dengan sesama meski dalam keterbatasan. Kiai Saring menjadi inspirasi bagi banyak orang, bukan hanya karena ilmunya, tetapi karena ketulusannya. Suatu hari, seorang pemuda dari desa tetangga datang menemui Kiai Saring. Pemuda itu sedang kebingungan karena keluarganya terlilit utang. Tanpa pikir panjang, Kiai Saring memberikan sebagian uang yang ia tabung selama berbulan-bulan untuk membeli alat kerja baru. Insya Allah, rezeki bisa dicari lagi. Yang penting keluargamu bisa tenang, katanya dengan senyuman. Meskipun Kiai Saring tidak pernah mencari popularitas, namanya semakin dikenal. Banyak orang dari desa-desa lain datang untuk meminta nasihat atau sekadar mendengar ceramahnya. Namun, Kiai Saring tetap rendah hati. Ia selalu berkata bahwa dirinya hanyalah seorang hamba Allah yang lemah, yang tugasnya adalah berbuat kebaikan semampunya. Suatu malam, ketika hujan turun deras, seorang ibu mengetuk pintu rumahnya. Ibu itu meminta tolong karena anaknya sakit keras dan tidak ada kendaraan untuk membawanya ke puskesmas. Tanpa berpikir panjang, Kiai Saring meminjam sepeda tua tetangganya dan mengantar anak itu ke puskesmas, meski jalannya licin dan gelap. Kiai Saring adalah gambaran nyata dari seseorang yang hidup untuk melayani orang lain. Meski ia tidak memiliki banyak harta, hatinya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Baginya, hidup adalah kesempatan untuk terus berbuat baik, karena kebaikan itulah yang akan menjadi bekal di akhirat kelak. Kisah Kiai Saring adalah pengingat bagi kita semua bahwa kekayaan sejati bukanlah materi, melainkan seberapa besar kita bisa memberi manfaat bagi orang lain. Di tengah dunia yang sering kali dipenuhi dengan keserakahan, Kiai Saring adalah contoh nyata bahwa kebahagiaan sejati datang dari berbagi dan keikhlasan. Hari-harinya yang penuh dengan kebaikan membuat desa kecil itu terasa lebih hangat dan damai. Kiai Saring adalah bukti bahwa bahkan dalam keterbatasan, seseorang bisa menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Di balik kehidupan sederhana Kiai Saring, ada satu amalan yang tidak pernah ia tinggalkan, yaitu membaca sholawat Al-Fatih. Setiap selesai salat, baik wajib maupun sunnah, Kiai Saring selalu menyempatkan diri untuk membaca sholawat tersebut sebanyak 100 kali.
Baginya, sholawat Al-Fatih adalah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan ketenangan batin. Sholawat ini bukan hanya untuk meminta sesuatu, seringkali ia mengingatkan kepada jamaahnya, tetapi juga sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah dan syukur atas segala nikmat. Ucapan itu selalu diiringi dengan senyuman lembut yang memancarkan ketulusan. Kiai Saring merasa bahwa sholawat ini adalah pelipur lara di tengah kesulitan hidupnya. Ketika pesanan kayu sepi, atau ketika kebutuhan hidup semakin menekan, ia selalu bersandar pada keyakinannya bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Dengan membaca sholawat Al-Fatih, hatinya menjadi lebih tenang, dan ia merasa lebih kuat menghadapi berbagai cobaan hidup. Suatu ketika, ada seorang pemuda bernama Wahyu yang penasaran dengan kebiasaan Kiai Saring. Ia bertanya, "Kiai, apa benar sholawat itu bisa mendatangkan rezeki?" Dengan tenang, Kiai Saring menjawab, "Sholawat itu mendatangkan ketenangan. Dari ketenangan, Allah bukakan jalan rezeki. Kadang rezeki itu datang dalam bentuk yang tidak kita duga." Jawaban itu ternyata menggugah hati Wahyu. Ia mulai mengikuti amalan Kiai Saring, meski hanya membaca 10 kali setiap selesai salat. Dari sana, ia mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Perlahan, warga desa lain pun mengikuti jejak Wahyu, dan suasana kampung menjadi lebih religius karena amalan sholawat yang menyebar dari Kiai Saring. Hingga suatu hari, rezeki besar benar-benar menghampiri Kiai Saring. Semuanya bermula ketika seorang saudagar dari kota datang ke desa itu untuk mencari seorang tukang kayu yang jujur dan berpengalaman. Saudagar tersebut sedang membangun sebuah masjid besar di kota dan membutuhkan orang yang bisa mengerjakan mimbar dan perabot masjid lainnya. Saudagar itu mendengar dari beberapa warga tentang keahlian Kiai Saring. Mereka menceritakan bagaimana Kiai Saring selalu bekerja dengan penuh keikhlasan dan tidak pernah mengeluh meski bayaran yang ia terima sering kali tidak seberapa. Tertarik dengan cerita itu, saudagar tersebut memutuskan untuk menemui Kiai Saring langsung. Ketika pertama kali bertemu, saudagar itu langsung merasa kagum dengan ketulusan dan kesederhanaan Kiai Saring. "Pak Kiai, saya ingin memesan mimbar dan beberapa perabot masjid. Saya butuh seseorang yang tidak hanya pandai bekerja, tetapi juga punya niat ibadah dalam pekerjaannya," kata saudagar itu. Kiai Saring tersenyum mendengar permintaan itu. "Insya Allah, Pak, kalau ini untuk masjid, saya akan berusaha sebaik mungkin. Tapi mohon dimaklumi, saya hanya tukang kayu biasa," jawabnya dengan rendah hati. Pesanan itu ternyata bukanlah pesanan kecil. Saudagar tersebut memintanya membuat mimbar, rak Al-Quran, dan beberapa pintu masjid. Jumlah pekerjaannya jauh lebih besar dari biasanya, tetapi Kiai Saring menyanggupinya. Ia menganggap ini bukan sekadar pekerjaan, tetapi juga ibadah. Proses pengerjaan itu memakan waktu beberapa bulan. Selama bekerja, Kiai Saring semakin rajin membaca sholawat Al-Fatih. Ia percaya bahwa amalan ini akan membantunya menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Setiap malam, setelah selesai bekerja, ia tidak lupa meluangkan waktu untuk berdoa dan memohon kemudahan kepada Allah. Ketika akhirnya pekerjaan selesai,
saudagar itu sangat puas dengan hasilnya. Ia tidak hanya memberikan bayaran yang lebih besar dari yang dijanjikan, tetapi juga menghadiahkan Kiai Saring beberapa peralatan kerja baru yang jauh lebih canggih dari alat-alat lamanya. "Ini hadiah kecil dari saya, Kiai, untuk kerja keras dan ketulusan Anda," kata saudagar itu. Kiai Saring terkejut sekaligus terharu. Baginya, alat-alat itu adalah anugerah besar karena selama ini ia sering kesulitan bekerja dengan alat-alat yang sudah tua dan rusak. Ia pun bersyukur kepada Allah atas rezeki yang tak terduga ini. "Alhamdulillah, ini semua adalah karunia dari Allah. Semoga saya bisa memanfaatkannya untuk kebaikan," ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Kabar tentang keberhasilan Kiai Saring pun menyebar ke seluruh desa. Banyak warga yang merasa bangga dan ikut bersyukur atas rezeki yang diterima oleh Kiai Saring. Mereka percaya bahwa ini adalah bukti nyata dari kekuatan doa dan sholawat. Setelah menerima rezeki besar itu, Kiai Saring tidak berubah sedikit pun. Ia tetap menjadi pribadi yang rendah hati dan dermawan. Sebagian dari rezekinya ia gunakan untuk memperbaiki masjid desa yang selama ini ia imami. Ia juga menyumbangkan sebagian uangnya untuk membantu warga yang kesulitan. "Rezeki ini bukan hanya milik saya," katanya kepada warga desa saat menyerahkan bantuan. "Ini adalah titipan Allah yang harus saya bagikan kepada yang membutuhkan." Berkat amalan sholawat Al-Fatih dan keikhlasannya, hidup Kiai Saring menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ia membuktikan bahwa keberkahan hidup tidak hanya datang dari usaha keras, tetapi juga dari doa dan amalan yang dilakukan dengan tulus. Kini, desa kecil itu semakin dikenal sebagai desa yang religius dan penuh kedamaian. Semua ini tidak lepas dari peran Kiai Saring, seorang tukang kayu sederhana yang hatinya dipenuhi cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Rezeki besar yang diterima Kiai Saring tidak hanya mengubah hidupnya, tetapi juga membawa perubahan besar bagi desa tempat tinggalnya. Melihat keberhasilan Kiai Saring dalam menghasilkan karya kayu berkualitas tinggi, banyak warga yang mulai tertarik mengikuti jejaknya. Mereka datang ke rumah Kiai Saring, meminta bimbingan dan belajar cara membuat berbagai macam perabot kayu. Awalnya, Kiai Saring merasa ragu. Ia tidak pernah menganggap dirinya sebagai seorang ahli yang layak mengajar. Namun, ketika ia melihat kesungguhan warga desa, terutama para pemuda, hatinya tergerak. Ia pun memutuskan untuk membagi ilmu dan keterampilannya kepada siapa saja yang ingin belajar. "Ilmu ini amanah, dan akan lebih bermanfaat jika dibagikan," ujar Kiai Saring dengan rendah hati. Di serambi rumahnya yang sederhana, Kiai Saring mulai mengajarkan dasar-dasar mengolah kayu. Ia menunjukkan cara memilih kayu yang baik, teknik memotong yang presisi, hingga trik membuat ukiran sederhana. Meski peralatan yang digunakan masih seadanya, warga desa sangat antusias. Mereka tidak hanya belajar teknik, tetapi juga menyerap nilai-nilai kejujuran dan keikhlasan yang selalu ditekankan oleh Kiai Saring. Kalau bekerja dengan niat ibadah, insya Allah hasilnya akan memuaskan dan mendatangkan berkah, sering kali ia sampaikan kepada murid-muridnya. Kata-kata itu menjadi pedoman bagi para pemuda desa,
yang perlahan-lahan mulai menguasai keterampilan mengolah kayu. Seiring waktu, kemampuan para pemuda desa semakin berkembang. Mereka tidak hanya mampu membuat perabot sederhana, tetapi juga mulai menciptakan desain-desain kreatif dengan ukiran khas yang terinspirasi dari alam dan budaya lokal. Kiai Saring mendorong mereka untuk selalu menjaga kualitas dan keunikan karya mereka. Jika kita ingin dikenal, karya kita harus memiliki ciri khas, katanya suatu hari. Semangat warga desa untuk belajar dan bekerja keras mulai membuahkan hasil. Dalam beberapa tahun, desa yang sebelumnya tidak dikenal ini mulai menjadi pusat perhatian. Pesanan kayu tidak lagi hanya datang dari warga sekitar, tetapi juga dari kota-kota besar di sekitarnya. Nama desa itu mulai dikenal sebagai penghasil perabot kayu berkualitas dengan motif-motif unik. Kiai Saring merasa bangga melihat kemajuan desanya. Namun, ia selalu mengingatkan para muridnya untuk tidak lupa bersyukur dan menjaga niat. Jangan sampai kesuksesan membuat kita lupa daratan. Tetaplah rendah hati, dan ingat bahwa rezeki ini datang dari Allah, pesannya. Untuk mempermudah kegiatan produksi, warga desa mulai bekerja secara berkelompok. Mereka membagi tugas, ada yang fokus memotong kayu, ada yang mengukir, dan ada pula yang mengecat. Kiai Saring terus membimbing mereka, memastikan bahwa setiap proses dilakukan dengan baik dan penuh keikhlasan. Kehadiran Kiai Saring sebagai pembimbing bukan hanya dalam bidang keterampilan, tetapi juga dalam membangun karakter. Ia selalu menekankan pentingnya kejujuran dalam berbisnis. Kita harus jujur kepada pelanggan, baik dalam kualitas maupun harga. Jangan pernah mengecewakan orang yang telah mempercayai kita, ujarnya. Pesanan yang semakin banyak membuat warga desa harus meningkatkan produktivitas mereka. Beberapa saudagar dari kota bahkan menawarkan modal untuk membuka bengkel kerja yang lebih besar. Namun, sebelum menerima tawaran tersebut, warga desa selalu meminta nasihat dari Kiai Saring. Baginya, setiap langkah harus dipertimbangkan dengan matang dan tidak boleh hanya mengejar keuntungan semata. Berkat bimbingan Kiai Saring, desa itu perlahan berkembang menjadi sentra kerajinan kayu yang terkenal. Banyak wisatawan dan pembeli dari luar daerah datang untuk melihat langsung proses pembuatan perabot kayu di desa tersebut. Para pemuda yang dulunya menganggur kini memiliki pekerjaan tetap, dan penghasilan warga desa pun meningkat secara signifikan. Namun, di tengah kesuksesan itu, Kiai Saring tetap hidup sederhana. Ia menolak semua tawaran keuntungan pribadi yang diberikan oleh para muridnya. Cukup doakan saya, agar ilmu yang saya bagikan menjadi amal jariyah, katanya dengan senyuman tulus. Melihat keberhasilan desanya, pemerintah daerah pun memberikan perhatian khusus. Mereka membantu membangun fasilitas kerja yang lebih modern dan memberikan pelatihan tambahan bagi para pengrajin. Desa itu kemudian resmi diberi gelar sebagai Desa Pengrajin Kayu Berbasis Syariah, karena semua kegiatan produksi dan perdagangan dijalankan dengan prinsip-prinsip Islam yang diajarkan oleh Kiai Saring.
Tidak hanya sukses secara ekonomi, desa itu juga menjadi contoh dalam menjaga keharmonisan sosial. Warga desa yang sebelumnya sering berselisih kini hidup rukun, saling membantu, dan saling mendukung. Semua ini tidak lepas dari peran Kiai Saring, yang selalu menekankan pentingnya persatuan dan kebersamaan. Nama Kiai Saring kini tidak hanya dikenal di desanya, tetapi juga di luar daerah. Banyak orang datang untuk belajar, baik tentang kerajinan kayu maupun tentang nilai-nilai kehidupan. Namun, Kiai Saring tetap rendah hati. Ia selalu mengatakan bahwa semua keberhasilan ini adalah hasil kerja keras warga desa dan rahmat dari Allah. Dalam setiap ceramahnya, Kiai Saring mengingatkan, kunci keberhasilan bukan hanya pada keterampilan, tetapi juga pada keikhlasan dan keberkahan. Jangan lupa untuk selalu bersalawat dan bersyukur, karena itu adalah sumber kekuatan kita. Kata-kata itu menjadi pegangan bagi semua warga desa, yang terus melangkah maju dengan penuh keyakinan. Desa yang dulunya terpinggirkan kini telah berubah menjadi desa yang makmur dan dikenal luas. Semua itu bermula dari ketulusan seorang Kiai Saring, yang tidak hanya berbagi ilmu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada setiap orang yang ia temui. Rezeki itu datang dari Allah, tugas kita hanya menjaga keikhlasan. Hidup sederhana adalah cara terbaik untuk selalu bersyukur. Ilmu yang bermanfaat adalah yang dibagikan, bukan disimpan sendiri. Kualitas pekerjaan mencerminkan niat hati, pastikan selalu lurus. Dalam kesulitan, sholawat adalah pelipur lara dan pembuka jalan. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe ke channel ini, karena di channel ini banyak video tentang dakwah kebaikan, agar semoga Anda ikut termasuk di dalamnya.